Halo guys, selamat datang di channel Antusias Tech. Dan kali ini kita bakal review HP lama dari Xiaomi yang dulu ini jadi HP kelas bawah yang paling worth it. Jadi smartphone ini dirilis pada tanggal 12 Januari 2016 dan udah sekitar 4 tahun umurnya HP ini. Bener-bener HP kentang untuk tahun 2020. Cuman kita bakal lihat apakah enak pakai HP ini di tahun 2020. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi dari segi desain, ukuran HP ini memang masih pas di tangan dan bodi belakangnya ini masih pakai metal bukan plastik. Jadi untuk build quality-nya ya masih lumayan bisa diandalkan untuk tahun ini. Desainnya juga unik, ada garis-garisnya gini di belakangnya. Untuk bagian depan udah lumayan oke. Meskipun ya layarnya belum full, tapi ini memang HP zaman dulu ya. Desain depannya gini, gak full layar semua dan kelihatan masih ganteng kok di depannya. Redmi 3 ini telah menggunakan layar dengan ukuran 5 inci. Untuk layar depannya ini beresolusi HD, jadi bukan Full HD, sehingga baterainya nggak boros-boros amat. Apalagi baterainya ini udah lumayan besar, yaitu sekitar 4100 mAh. Untuk performa multitaskingnya masih nyaman untuk dipakai sehari-hari, dan ini juga karena chipset yang dipakai juga sudah cukup untuk saat ini dengan Snapdragon 616 dan RAM-nya itu 2GB serta internal 16GB. HP ini juga bisa diisi dengan microSD hingga 32GB. Jadi pada sektor gaming, ini cukup hanya untuk pemakaian game standar aja sih menurut saya. Bukan yang berat-berat banget. Mungkin untuk game seperti cacing-cacingan dan game-game anak lainnya itu masih cocok. Untuk bermain Free Fire, di sini masih agak keteteran. Apalagi kalau misalkan saya main PUBG, saya udah ragu deh untuk ngejalaninya. Namun yang jadi masalah sebenarnya bukan itu, karena pasti orang-orang bakal pakai HP ini lebih untuk HP keduanya untuk saat ini, sehingga sektor gaming masih bisa di skip. Dan masalahnya ada pada memori internalnya yang kecil, yaitu 16GB, sehingga ini nggak bisa buat install terlalu banyak aplikasi, apalagi aplikasinya nggak bisa dipindahin ke eksternal. Selain itu untuk penggunaan microSD, pada Xiaomi Redmi 3 ini masih hybrid pada slot SIM 2-nya, sehingga kita diharuskan memilih salah satu yang lebih dibutuhkan dari slot tersebut. Misalkan kalau kalian perlu memori ya hanya bisa satu kartu SIM aja. Namun bagusnya untuk Redmi 3 ini sudah mendukung 4G, sehingga untuk urusan kecepatan data itu masih aman. Karena biasanya HP-HP zaman dulu tuh ada beberapa yang belum support 4G. Dan berikut ini ada beberapa sampel foto dan juga video yang diambil memakai Redmi 3 dengan kamera utama 13 megapiksel dan kamera depannya itu 5 megapiksel. Oke, jadi ini adalah perekaman dari Redmi 3 di resolusi Full HD. Dan kita coba lihat fokusnya. Jadi nggak terlalu cepat, dan ini kondisinya di sore hari dan kalian bisa cek untuk kualitas suaranya dan juga kestabilan gambarnya. Kesimpulannya yang bisa diandelin di HP ini di tahun 2020 adalah baterainya yang masih lumayan,
kualitas fotonya yang masih bisa dipakai untuk sehari-hari aja, dan juga untuk multitaskingnya yang masih bisa berjalan lancar. Sehingga HP ini menurut saya cocoknya untuk kalian pakai sebagai HP kedua, atau untuk dipakai oleh anak kecil yang biasanya dipakai untuk main game ringan maupun untuk sekedar chatting dan belajar online. Oke, jadi sekian review dari Xiaomi Redmi 3 ini. Jadi bukan Redmi Note 3 ya, karena itu versinya beda. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kita makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.